materi yang insyaallah yang akan saya sampaikan di pagi hari ini adalah tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, di mana sub pokok bahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang terbentuknya Daulah Abbasiyah. Poin yang kedua, tokoh-tokoh yang berperan dalam Daulah Abbasiyah. Dan yang terakhir adalah pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Khusus untuk hari ini kita akan bahas bagaimana terbentuknya atau latar belakang terbentuknya Daulah Abbasiyah. Yaitu sub pokok bahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan di dalam materi ini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Apa itu kompetensi inti? Kompetensi inti itu di mana ketika kita belajar Daulah Abbasiyah ini, ya, kompetensi inti yang harus kita miliki, yang harus kita dapat ya dari materi yang akan Ibu kasih ini. Yang pertama adalah sikap spiritual. Apa itu sikap spiritual? Sikap spiritual itu ya sikap, kalau bahasa kita, sikap keagamaan ya. Dimana kita harus setelah belajar Daulah Abbasiyah ini, kita dapat mengambil hikmahnya, kita dapat menghargai, menghayati ajaran agama yang dianutnya, yaitu agama Islam. Oke, itu adalah kompetensi inti. Yang pertama adalah sikap spiritual. Poin yang kedua adalah sikap sosial. Apa itu sikap sosial? Tingkah laku kita di masyarakat. Jadi kita belajar SKI itu tidak semata-mata cuma mendengarkan cerita, cuma belajar masa lalu, ya kan? Sejarah itu kan masa lalu, ya kan? Jadi sikap sosial itu ya kita bisa menunjukkan perilaku bersosialisasi kita terhadap sesama. Misalkan sikap jujur ya. Otomatis kan dalam Daulah Abbasiyah itu kan ada sikap-sikap pemimpinnya ya, atau tokoh-tokohnya yang harus kita ambil ya. Ini unggulnya di mana nih? Pemberani ya, disiplin itu ya. Yang pertama apa? Kejujuran, disiplin tadi kan, disiplin dan tanggung jawab. Jadi ntar praktek langsungnya di pengumpulan tugas itu kan, disiplin dan tanggung jawab ya kan. Kemudian peduli ya, peduli terhadap sesama. Contohnya materi yang kemarin apa? Jangan acuh kalau ditanya ya. Kemudian poin yang ketiga adalah pengetahuan. Oke, setelah kita belajar Daulah Abbasiyah atau dan lain sebagainya tentang sejarah kebudayaan Islam ini ya, pengetahuan kita bertambah ya. Pengetahuan tentang Daulah Abbasiyah itu didirikan pada tahun segini, tahun sini. Buat apa manfaatnya? Semuanya pasti bermanfaat ya. Dinilainya dari mana ya? Dari rasa ingin tahu ya terkait dengan sejarah ini. Poin yang keempat adalah kompetensi ini. Poin yang keempatnya keterampilan, di mana antum semua harus bisa mencoba, mengolah dan mengkaji ya dalam ranah yang konkret ya, menggunakan atau mengurai, merangkai, memodifikasi kalau bisa ya, memodifikasi, menyatukan kultur satu dengan kultur yang lain ya, biar menjadi satu dalam rangkaian yang baik. Seperti itu ya. Membaca, menghitung, menggambar, mengarang ya.
dan lain sebagainya ya. Jadi bisa bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari atau bisa ntar membuat buku gitu kan. Itu dinamakan keterampilan. Oke. Itu ada 4 poin dalam kompetensi inti. Kemudian selain kompetensi inti yang harus kita miliki setelah belajar SK ini ya, ada kompetensi dasar. Apa bedanya kompetensi inti dan kompetensi dasar ya? Kompetensi inti itu dimana khusus gitu lah, lebih ke sikap. Kalau kompetensi dasar lebih ke pengetahuan ya. Contohnya kompetensi dasar yang ada ya setelah kita belajar tentang latar belakang terbentuknya Daulah Abbasiyah ya, kita bisa menghayati nilai-nilai Islam dari perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah ya. Yang kedua, semangat juang Islam ya dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang poin ketiganya, dapat menghayati nilai-nilai dan perjuangan tokoh keilmuan dalam Daulah Abbasiyah. Yang keempatnya, menghargai karya ulama muslim sebagai khazanah intelektual Islam. Oke? Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Oke, lanjut kita ke materi. Oke, Daulah terbentuknya Daulah Abbasiyah. Sebelum kita mengutik proses pemerintahan dinasti Abbasiyah, kita lihat ke belakang dulu ya. Di kelas 7 antum semua udah belajar tentang Daulah Bani Umayyah ya, atau dinasti Bani Umayyah. Jadi kenapa bisa terbentuknya atau proses terbentuknya Daulah dinasti Abbasiyah, yaitu poin yang pertama adalah pasti runtuhnya Daulah Bani Umayyah. Why? Kenapa Daulah atau dinasti Bani Umayyah bisa runtuh? Oke, siapa yang bisa? Oke, langsung ya. Kenapa Daulah atau dinasti Umayyah bisa runtuh ya? Salah satu faktornya atau ya poin faktornya, oke, yang masih ingat ya, boleh senyum-senyum ya. Figur khalifah yang lemah ya. Jadi setelah berganti kekhalifahan atau kepemimpinan ya, figur khalifah menjadi lemah. Poin yang kedua, pemerintahan yang korupsi ya. Banyak yang mata duitan gitu kan, banyak yang korupsi, banyak yang mementingkan diri sendiri. Poin yang ketiga apa? Kenapa bisa runtuh Bani Umayyah? Perebutan kekuasaan ya. Jadi kalau pemerintahan udah rebutan pemerintahan, saya pengen di atas, semua pengen di atas loh. Siapa yang di tengah dan di bawahnya, ya kan? Gitu. Poin yang terakhir yaitu munculnya gerakan pemberontakan. Ya, pemberontakan. Jadi nggak mungkin semuanya jadi raja kan? Jadi yang nggak jadi raja memberontak ya. Jadilah perang, hancurlah yaitu dinasti Bani Umayyah. Dan terbentuk setelah hancur Bani Umayyah atau dinasti Bani Umayyah, maka dibentuklah dinasti apa? Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Oke, langsung kita masuk ke inti ya. Di mana Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas ya. Apa? Dari kata Al-Abbas, yaitu salah satu keturunan dari Bani Hashim
yang termasuk paman dari Nabi Muhammad SAW, di mana Bani Hasyim merupakan mitra politik Bani Umayyah sejak zaman Jahiliyah sampai kelahiran Islam. Pada saat itu Bani Umayyah berkuasa. Posisi Bani Hasyim tersingkir dalam pemerintahan setelah berakhirnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Jadi sebelum terbentuknya dinasti-dinasti ya, setelah Nabi Muhammad ya, terbentuk Khulafaur Rasyidin yang 4 itu kan. Siapa yang tahu? Abu Bakar Rasyidi, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Oke, lanjut ya. Di mana pemerintahan Islam kemudian dikuasai oleh keluarga Bani Umayyah. Jadi setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin ya, dikuasai oleh pemerintahan Bani Umayyah. Dan Bani Umayyah adalah keluarga besar dari Bani yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Masih ingat ya? Nah, materi kelas 7. Kemudian sementara itu, keluarga Bani Hasyim berada pada posisi di bawah dan tidak berperan aktif dalam pemerintahan Bani Umayyah. Keluarga Bani Hasyim merasakan keadilan ketika pemerintahan Bani Umayyah yang dipimpin oleh khalifah yang ke-8. Siapa itu? Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Oke. Umar bin Abdul Aziz itu seorang yang adil dan bisa menghargai HAM. Apa itu HAM? Hak asasi manusia ya, merakyat orangnya ya. Pada masa itu tidak boleh seorang pun keluar dari garis undang-undang atau hukum negara. Kebiasaan mencela keluarga Ali dilarang ya. Para pejabat yang melakukan kesalahan harus segera dilaporkan ke Mahkamah Tinggi. Nah, yang diberi hak penuh untuk menghukum siapapun yang bersalah. Jadi tegas ya. Umar bin Abdul Aziz itu orang yang tegas. Langkah-langkah kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memperlakukan bersamaan hak bagi seluruh warganya ternyata merupakan kesempatan bagi Bani Abbasiyah untuk menyusun kekuatan untuk merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Berarti ada sistem politik ya. Semuanya sistem politik ya. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, kelompok yang paling gigih menentang adalah kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu ya golongan atau kelompok Syiah, yaitu kelompok pendukung keluarga Ali bin Abu Thalib yang telah memisahkan diri karena tidak puas dengan Ali radhiyallahu an. Ya, apa kaum Khawarij itu? Kaum Khawarij itu adalah kelompok Syiah. Apa kelompok Syiah itu? Itu kelompok yang mendukung Ali tapi ya tidak memisahkan diri karena tidak puas dengan pemerintahan Ali bin Abu Thalib. Nah, kelompok Syiah ya bekerja sama dengan keturunan Abbas ya, yang antaranya nih jadi Daulah Abbasiyah. Karena keduanya kelompok ini merupakan keturunan Hasyim, perubahan sikap politik Bani Abbas ini dimotori oleh Muhammad bin Ali pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Pada masa selang waktu pemerintahannya dimulai dari tahun 104 Hijriah sampai 723 Masehi. Nah, dari Muhammad bin Ali lahirlah putra pertama bernama Abdullah bin Muhammad. Siapa? Abdullah bin Muhammad yang di kemudian hari terkenal dengan nama Abu Abbas Asy-Syafah. Ya, maka Abu Abbas Asy-Syafah sebagaimana ya
khalifah pertama dari Daulah Bani Abbasiyah. Oke, sampai sini bisa dipahami. Oke, jadi intinya gini ya. Sebelum terbentuknya Daulah Abbasiyah, ada dinasti atau Daulah Bani Umayyah. Dan Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah runtuh karena 4 poin tadi ya. Sistem pemerintahan yang lemah, perebutan kekuasaan, pemberontakan, dan ada nilai-nilai korupsi dalam pemerintahannya ya. Apa? Saya ulangi. Bani Abbasiyah berasal dari kata al-Abbas ya. Jadi khalifah yang pertama adalah Abu Abbas Asy-Syafa ya. Oke, silahkan kalian intisari dari yang saya sampaikan tadi ditulis di buku tulis dengan tulisan seindah mungkin, serapih mungkin. Oke, dikasih waktu 15 menit ya. Bisa sambil ngemil kalau daring mah. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya adalah yang berperan aktif ya dalam pembentukan Daulah Abbasiyah itu siapa aja ya? Kuis ya kan. Tokoh-tokoh yang berperannya itu dalam membentuk itu yang pertama adalah, jadi Bani Abbas itu membentuk suatu gerakan bawah tanah. Nah, di mana tokoh yang berperan aktifnya adalah yang pertama adalah Muhammad al-Abbas ya. Yang kedua Ibrahim al-Imam. Dan yang ketiga Abu Muslim al-Khurasani. Oke. Jadi setelah terbentuk ya, gimana nih pemerintahannya, harus apa nih gitu kan. Yang pertama yang diambil langkahnya adalah membentuk gerakan bawah tanah ya. Tokoh-tokoh yang berperan aktifnya ada 3 tokoh, Muhammad al-Abbas, Ibrahim al-Imam, dan Abu Muslim al-Khurasani. Nah, yang kedua apa langkahnya? Yang kedua adalah menerapkan politik bersahabat ya. Apa itu politik bersahabat? Politik bersahabat itu di mana keturunan Abbas ya tidak menunjukkan sikap permusuhan dengan pemerintahan Bani Umayyah ya. Dalam gerakannya menanggalkan nama Bani Abbas ya. Tetapi Bani Hasyim, tujuan dari penggunaan nama tersebut adalah agar mendapat dukungan dari kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib. Karena ya berasal dari Bani yang sama, yaitu Bani Abbas ya. Politiknya boleh nih ya. Jadi bersahabat ya. Yang langkah yang ketiga adalah menetapkan wilayah kekuasaan sebagai pusat gerakan politik dari Bani Abbas di bawah pimpinan Abdul Muslim al-Khurasani. Oke, itu ya. Jadi setelah terbentuk ya kan, nggak mungkin kalau udah ada kerajaan ya, kalau udah ada pemerintahan harus punya program. Jadi langkah yang pertama adalah apa? Membentuk gerakan bawah tanah dengan 3 tokoh yang berperan aktif tadi ya. Silakan dicatat ya. Jadi langkah-langkahnya ada 4 poin. Membentuk gerakan bawah tanah, menerapkan politik persahabatan ya, gerakan menanggalkan nama Bani Abbas, damai ya sama Bani Umayyah. Yang keempat adalah menetapkan wilayah kekuasaan sebagai pusat gerakan politik dari Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. Oke. Kemudian apa sih Bani Abbas itu? Siapa sih? Ya.
silsilah Bani Abbas ya. Dalam silsilah Bani Abbas ya, terdapat 3 keluarga besar ya yang ingin merebut kekuasaannya. Keluarga tersebut adalah keluarga Ali bin Abi Thalib yang golongan Syiah ya, bukan Hasan Husainnya ya, tapi golongan Syiah ya, yang memisahkan diri karena tidak puas atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah keluarga Bani Umayyah, dan ketiga adalah Bani Abbasiyah. Para tokoh yang mempunyai peran penting dalam proses berdirinya Daulah Bani Abbasiyah yaitu yang pertama adalah Muhammad bin Ali. Tokoh yang bekerja keras kalau kata kita ya. Tokoh yang mempunyai peran penting aktif, kerja keras banget nih ya dalam mendirikan Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah Muhammad bin Ali. Ya, who is Muhammad bin Ali? Siapa itu Muhammad bin Ali? Adalah tokoh utama pendiri Daulah Bani Abbasiyah ya, yang berhasil menghimpun kekuatan dan memiliki pengikut yang setia terutama di daerah Khurasan tadi ya. Yang ketiga adalah Abdullah bin Muhammad. Who is Abdullah bin Muhammad? Ya, Abdullah bin Muhammad itu sama gelarnya dari Abu Abbas As-Syafa ya. Dia meneruskan usaha bapaknya dalam gerakan dakwah setelah berhasil menumbangkan Khalifah Marwan bin Muhammad sebagai Khalifah Bani Umayyah. Ya, yang terakhir. Jadi pemimpin Khalifah Bani Umayyah yang terakhir itulah Marwan bin Muhammad ya, yang memerintah berkisar pada tahun 132 Hijriah sampai 700 atau 750 Masehi ya. Abu Abbas Syafa adalah khalifah pertama dan dianggap sebagai pendiri khalifah Bani Abbas yang dimulai dari tahun 132 Hijriah ya sampai 136 Masehi. Oke. Yang ketiga adalah siapa tokohnya yang pertama aktif? Yang ketiga adalah Abdul Muslim Al-Khurasani. Ya, beliau adalah merupakan tokoh penting gerakan di dakwah Bani Abbasiyah setelah kelompok Abbasiyah cukup kuat kemudian menyerang Bani Umayyah di daerah tersebut di bawah komando Abu Muslim Al-Khurasani tadi ya. Gerakan ini berakhir setelah Marwan bin Muhammad dari Bani Umayyah tumbang pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nah, gerakan Abu Muslim Al-Khurasani ini dimulai dari daerahnya sendiri. Gubernur Khurasan ketika itu dijabat oleh Nash bin Shar yang berasal dari suku Arab Qais. Abdul Muslim Khurasani bersekutu dengan suku Arab yaitu Yamani di Khurasan yang dipimpin oleh Al-Kirmani untuk menurunkan Gubernur Nash bin Shar. Akhirnya pada waktu itu Abdul Muslim Al-Khurasani berhasil menduduki kota Merv dan Nisabun. Sejarah Abdul Muslim Al-Khurasani ya tidak bisa lepas dari sejarah Daulah Abbasiyah. Kegagalan memecahkan permasalahan kekuasaan yang sulit oleh pemerintahan Daulah Umayyah merupakan awal kehancuran dari daulahnya itu, Daulah Bani Umayyah, sekitaran abad ke-8 ya atau 720 Masehi. Kemudian ada beberapa kelompok yang merasa tidak puas ya dan berani terang-terangan. Siapa kelompok itu ya? Kelompok itu adalah kelompok muslim non-Arab yang disebut dengan Mawali ya, yang memprotes status sosial mereka yang dianggap sebagai warga kelas 2 di bawah muslim Arab. Yang kedua adalah kelompok Khawarij dan Syiah ya.
yang menuntut kembalinya khalifah yang dirampas oleh Daulah Umayyah. Yang ketiga, kelompok siapa? Kelompok Muslim Arab di kota Mekah, Madinah, dan Irak. Ya, mereka kecewa dengan status istimewa bagi penduduk Suriah. Yang keempat adalah kelompok Muslim yang soleh, baik Arab maupun non-Arab. Protes apa mereka? Mereka memprotes bahwa nilai kekeluargaan Daulah Umayyah telah terlepas jauh dari pola hidup Islami dan cenderung hidup bermegah-megahan di atas penderitaan rakyat. Itu ya kelompoknya. Oke, sampai di sini materi yang saya sampaikan ya. Sebagai acuan boleh kalian baca ya. Di buku panduan kalian di LKS di halaman 4 sampai halaman 9 ya. Tapi saya minta tugasnya kali ini adalah mencatat ya. Oke, saya ulangi. Tugasnya belajar daring kali ini adalah materi materi sejarah kebudayaan Islam adalah mencatat materi tentang berdirinya Daulah Abbasiyah ya. Materinya yang apa yang ditulis? Silakan dengarkan tadi dari awal pembelajaran sampai akhir ya. Silakan ditulis dengan rapi, dengan seindah-indahnya supaya hasilnya bagus. Jadi bukan hanya tulisannya saja ya. Jadi kerapihan ya. Kerapihan dan ketelitian ya. Teliti enggak. Jadi materi yang saya sampaikan itu tertulis dengan baik dan benar apa tidak ya. Ntar penilaiannya seperti itu ya. Oke, sampai di sini, sampai bertemu lagi di pekan depan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat.